Nur Hidayati selaku mentor serta Kepala Puskesmas Sangkrah serta teman-teman P3K yang saya sayangi dan saya banggakan. Mohon izin di siang hari ini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya udah pernah kenal nggih, Lewandari, NIP saya 19204072023 21204. Saya di sini sebagai bidang terampil. Saya sudah menikah. Data diri saya, alamat saya lengkap. Kalau semua teman mau bermain ke rumah, saya persilakan. Di sini saya mengambil tema yaitu monitoring dan evaluasi PKAT melalui grup WhatsApp dengan Kebal Sakti, kelompok berita dan aktif di Puskesmas Sangkrah. Latar belakangnya saya mengambil tema itu yaitu yang pertama, peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan sangat penting sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi menjalankan tugas di dalam pemerintah sesuai dengan nilai etika yang berlaku dengan baik dan benar. Orientasi P3K di Puskesmas mengacu kepada upaya pengendalian permasalahan serta peran P3K di bidang kesehatan khususnya yang ada di Puskesmas, salah satunya kegiatan PKAT. PKAT yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi dengan sasaran bayi usia 6 sampai 7 bulan kurang 1 hari yang dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di Puskesmas. Maksud dan tujuannya yaitu mengenal tugas dan fungsi dari ASN itu sendiri. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru untuk yang diangkat. Tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dengan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Selanjutnya, bisa mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang ketiga, peserta mampu melaksanakan tugas pokok di Puskesmas. Yang keempat, peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut atau untuk perbaikan. Waktu dan tempat waktunya di sini orientasi dibuka pada tanggal 3 September sampai hari ini yang dimulai dengan Zoom meeting yang dibuka bersama-sama melalui Zoom meeting. Selanjutnya, tempat orientasi di sini dilakukan di Puskesmas Sangkrah. Visi dan misi dari pemerintahan Kota Surakarta yaitu visi yang pertama, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih serta kreatif dan sejahtera. Maksudnya di sini adalah Surakarta sebagai kota budaya yang modern. Budaya yaitu suatu strategi bertahan hidup, suatu peradaban makna budaya dalam menyelenggarakan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Selanjutnya itu tangguh. Tangguh di sini adalah konsep realisasi dan daya tahan kota dan masyarakat proses adaptasi berkelanjutan. Selanjutnya gesit di sini didukung 3 pilar yaitu kemampuan digital, yang kedua budaya organisasi dan yang ketiga inovasi. Selanjutnya kreatif. Kreatif adalah peran kota memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ruang mengakomodasi individu untuk kreatif. Selanjutnya sejahtera, upaya memperluas dan memperdalam landasan. Misi Kota Surakarta yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruangan infrastruktur yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi,
sosial budaya dan olahraga. Selanjutnya mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan untuk umat beragama dan dalam tata kehidupan bermasyarakat saling bergotong royong. Nah, di sini SOTG pemerintah Kota Surakarta, yaitu Surakarta di sini dipimpin oleh wali kota dan dibantu oleh staf ahli terus sekretaris daerah. Staf ahli di sini itu menangani beberapa dinas, terus ada badan daerah, staf kecamatan dan inspektorat. Nah, dinas daerah di sini adalah ada beberapa. Yang pertama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, serta yang terakhir itu dinas kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan badan daerah di sini dinaungi ada beberapa, ada 7, yang salah satunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pendapatan Daerah, keempat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, kelima Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang keenam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ketujuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, staf kecamatan dan sekretaris serta inspektorat. Manajemen kepegawaian P3K di sini adalah penetapan kebutuhan. Nah, kebutuhan dari P3K itu sudah diatur pada pasal 94, menerangkan bahwa dalam penetapan kebutuhan P3K harus berdasarkan peraturan Presiden, analisis jabatan dan analisis beban kerja dan keputusan menteri. Pengadaan P3K di sini adalah yang pertama itu melalui proses perencanaan, selanjutnya pengumuman lowongan, dan yang ketiga pelamaran dalam pelaksanaannya harus melalui jalur seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengadaan menjadi P3K. Nah, disiplin P3K di sini ada kewajiban dan larangan. Kewajiban yang di sini adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar NKRI serta menjaga persatuan dan kesatuan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus larangan di sini adalah ikut kampanye. P3K di sini itu harus netral, tidak mengikuti kegiatan yang dilarang oleh ASN, itu kampanye, terus menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan atribut PNS. Selanjutnya sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Selanjutnya organisasi perangkat daerah OPD Dinas Kesehatan melalui Lensa tahun 2021 sampai 2026. Profilnya berdasarkan data per Desember 2020 jumlah sumber daya manusia SDMK yang ada sebanyak 11.660 orang. Jumlah ini terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 8.289 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 3.371 orang. Non-kesehatan. Tenaga tersebut terdistribusi di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, rumah sakit baik swasta maupun pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi atau daerah, fasilitas kesehatan lainnya, klinik atau laboratorium dan apotek. Visi di sini adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya yaitu memberikan pelayanan prima berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatus secara periodik dan berkelanjutan.
Selanjutnya itu mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Tujuan umumnya di sini adalah rencana strategi atau Restra Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Dimaksud sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematik, terarah, terpadu, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan khususnya adalah menjabarkan visi misi pemerintah Kota Surakarta ke dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya sebagai acuan bagi jajaran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan program dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan kesehatan Kota Surakarta selama 5 tahun. Program strategi OPD-nya sudah meningkatkan keselamatan ibu dan anak remaja lanjut usia dengan kunjungan dokter SPOK ke puskesmas. Kalau kegiatan ini sudah sering dilakukan contohnya di Puskesmas Sangra ada pendampingan dengan dokter SPOK dan pendampingan dengan dokter anak. Terus meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan peran akses dan mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya meningkatkan perlindungan finansial dengan indikator persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan. Di sini maksudnya pemerintah Surakarta itu sudah mempermudah warganya apabila yang tidak mempunyai JKN difasilitasi untuk mendapatkan percepatan untuk mempercepat pembuatan JKN. Meningkatkan ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Nah, SLTK Dinas Kesehatan ini yang pertama dipimpin oleh kepala dinas, selanjutnya dibantu oleh sekretaris. Sekretaris ini menangani subbagian perencanaan dan penanggulangan penganggaran. Selanjutnya subbagian administrasi dan umum, kelompok jabatan fungsional. Nah, di sini ada beberapa bidang. Yang terakhir itu adalah OPT, selanjutnya OOBF dan OOBK. Nah, satu unit kerja di Puskesmas Sangra. Puskesmas Sangra merupakan salah satu puskesmas induk di Kecamatan Pasar Keluang yang berada di wilayah Kelurahan Sangra. Sangra dibangun secara sesuai dengan standar puskesmas non rawat satu lantai pada tahun 1984. Setelah mengalami renovasi menjadi dua lantai pada tahun 2014. Puskesmas Sangra di sini ada batas-batasnya, berbatas dengan sebelah utara di sini berbatasan dengan Kelurahan Gandean dan Kelurahan Jagalan. Selanjutnya sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Gajahan. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kerja Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya sebelah barat wilayah Kelurahan Pasar Klewan, Kelurahan Jausuran dan Kelurahan Kauman serta Kelurahan Kampung Baru. Visi satuan unit kerja Puskesmas Sangra yaitu mewujudkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu serta memperdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Misinya menyelenggarakan Puskesmas sebagai pusat pelayanan yang bermutu, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, meningkatkan peran serta masyarakat jejaring swasta dan lintas sektor
dalam upaya kesehatan. Nah, SOTK dari Puskesmas Sangra di sini yang pertama dipimpin oleh Kepala Puskesmas yaitu Dr. Kiki Nurhidayati. Habis itu dibantu dengan Kasubag TU-nya Ibu Ninawati SKM, setelah dibantu oleh penanggung jawab mutu yaitu Dr. Rizky Korta Ayu, penanggung jawab sarana dan prasarana yaitu Pak Dr. Kiki Deta, penanggung jawab pelayanan Puskesmas dan Jejaring yaitu Dr. Utami, yaitu penanggung jawab UKP yaitu Dr. Ninis, hanya penanggung jawab UKM pengembangan yaitu Mbak Ivana Anggun, serta penanggung jawab UKM esensial yaitu Dr. Utami. Tugas pokok dan fungsi P3K di satuan kerja yaitu melakukan pengajian pada ibu hamil fisiologi, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, selanjutnya merencanakan asal kebidanan kasus fisiologi sesuai dengan selanjutnya memfasilitasi informasi informed choice dan informed consent, melakukan tindakan pencegahan infeksi, selanjutnya memberikan vitamin atau suplemen pada klien sesuai dengan asal kebidanan normal. Rencana dan hasil kerja P3K di sini identifikasi isunya adalah kurangnya peran aktif orang tua balita dalam melakukan evaluasi PKAT di wilayah Puskesmas Sangra. Selanjutnya kurangnya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan PKT di wilayah Puskesmas Sangra. Isu yang diangkat yaitu kurangnya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan PKT di wilayah Puskesmas Sangra, serta gagasan yang dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi PKT melalui grup WhatsApp dengan keberhasilan kelompok balita sehat dan aktif di Puskesmas Sangra. Nah, rencana kegiatannya yang pertama itu kegiatan mencari tahu hasil pemeriksaan pada kegiatan PKT, membuat tahap kegiatannya yaitu membuat grup WA untuk memasukkan ibu balita dengan masalah tumbang dan gizi. Outputnya terciptanya grup WhatsApp bergabungnya ibu balita dengan masalah tumbang atau gizi. Kontribusi terhadap misi kegiatan selaras dengan visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan visi Puskesmas Sangra itu mewujudkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu membuat grup WhatsApp untuk memudahkan dalam pemantauan atau monitoring kegiatannya itu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan grup WhatsApp. Selanjutnya bekerja sama dengan lintas program mengenai pembuatan grup WhatsApp yaitu nutrisionis dan kader. Selanjutnya persetujuan oleh mentor dalam pembuatan grup WhatsApp. Hasilnya terjadinya kesepakatan antara mentor dan lintas program yang lain, terciptanya media monitoring dan evaluasi berupa grup WhatsApp. Selanjutnya disetujui media evaluasi dan monitoring dan berupa grup WhatsApp. Selanjutnya, yang ketiga menambahkan ibu balita yang akan dimonitoring dan evaluasi grup WhatsApp ke dalam WA group. Bergabungnya ibu balita ke dalam grup WhatsApp, hasilnya ibu balita memahami bergabungnya ibu balita ke dalam grup WhatsApp. Selanjutnya, yang keempat yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui grup WhatsApp bagi balita yang mempunyai masalah. Terus melakukan kunjungan rumah bersama lintas sektor yaitu nutrisionis dan kader. Selanjutnya melakukan monitoring pemeriksaan PKAT 2 minggu lagi bagi balita yang mengalami masalah tumbang yang mendapatkan nilai 8. Terus terlaksananya kegiatan kunjungan rumah dengan lintas sektor
sektor nutrisionis dan kader. Melakukan evaluasi dan penilaian monitoring dan evaluasi dalam grup yang sudah terlaksana, melaporkan kegiatan pada grup WhatsApp grup, terus melaksanakan evaluasi monitoring melalui grup WhatsApp. Nah, ini dokumen yang sudah dilaksanakan monitoring di rumah yang terjadi di RW 8. Balita ini berat badannya rendah dan dilakukan kunjungan bersama Bu Kader dan Bu Dokter Utami. Ini juga sama, ini juga dilakukan di RW 8. Nah, ini hasil dari kunjungannya itu dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Rencana kerja menengah dari kegiatan ini, sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan kemarin, habis dapat permasalahan, langsung saya buat grup, terus saya udah langsung lakukan kunjungan, jadinya saya nggak berpatokan pada ini. Kemarin itu ada permasalahan itu langsung saya masukkan grup, terus saya lakukan kunjungan dengan Bu Kader, sama juga dengan PKAT yang kemarin. PKAT kemarin kan dilaksanakan tanggal 28 September. Nah, ada beberapa ibu balita yang bayinya itu berat badannya rendah, itu ada 3 orang, dan langsung saya masukkan ke dalam grup WhatsApp. Jadinya ini sebenarnya saya udah terlaksana. Penutupan dari kesimpulannya, yang pertama adalah orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. 2. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu yang dianggap berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, tugas dan fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN, pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perangkat pemersatu bangsa. Manajemen P3K diatur pada Pasal 93 Undang-Undang ASN yang meliputi tentang penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Kelima, monitoring evaluasi PKT sangat penting dilakukan guna untuk memonitoring dan mempermudah dan memberikan rencana tindak lanjut ke depannya. Terima kasih. Teman-teman, kalau ada masukan atau saran atas apa yang sudah saya sampaikan. Dari teman-teman tidak ada ya, dari saya Mbak Ulan ya. Mbak Ulan ya. Apa ya? Sajane off the record untuk lagi. Maksud saya kan untuk menindaklanjuti kegiatan PKAT itu ada balita yang pada saat PKAT bermasalah, kemudian akan dimonitor gitu ya, balita yang tadi pada saat PKAT itu ditemukan masalah, kemudian dimasukkan, orang tuanya dimasukkan ke dalam WA group untuk memudahkan melakukan monitoring, menganalisa atau memantau tumbuh kembang balita yang bermasalah itu tadi. Nanti usul saya atau masukan saya itu diberikan list kegiatannya itu tindak lanjutnya apa saja, gitu ya. Tindak lanjutnya apa saja. Tadi kan sudah mulai dari menemukan melaksanakan kegiatan PKAT, kemudian pada saat PKAT itu ketemu balita bermasalah, kemudian balita bermasalah ini orang tuanya dimasukkan ke dalam grup. Nah, setelah masuk di dalam grup itu mau diperlakukan apa saja, mau melakukan apa saja. Tadi sudah muncul dilakukan
dilakukan evaluasi 2 minggu lagi, gitu ya, 2 minggu lagi dilakukan pemeriksaan lagi. Nah, mestinya kalau menurut saya ditambahkan usulan bahwa kondisi bayinya ini itu juga diinformasikan kepada orang tuanya. Tadi belum dimasukkan di dalam rencana kegiatan. Artinya menyampaikan hasil pemeriksaan balitanya itu kepada orang tua. Kemudian yang kedua memberikan edukasi kepada orang tuanya. Jadi nanti mereka harus melakukan apa saja dengan kondisi bayinya ini. Jadi kalau tadi nanti 2 minggu diperiksa lagi, kalau di sini tidak ada intervensi apa-apa kan ya kita nggak bisa melihat hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi nanti dimunculkan intervensi yang akan dilakukan sebelum diperiksa 2 minggu lagi itu dilakukan apa saja, baik oleh kita puskesmas maupun oleh nanti orang tuanya. Gitu. Jadi media group ini selain tadi untuk media koordinasi kapan dia akan diperiksa lagi, tapi juga dijadikan sebagai media edukasi itu apa saja yang harus dilakukan oleh orang tuanya itu kepada balitanya. Ya, di situ menjadi forum yang isinya juga menjadi media untuk kita memberikan edukasi, memberikan masukan agar tadi balita yang bermasalah itu juga diintervensi oleh keluarganya. Apa yang harus dilakukan itu diedukasikan. Monggo nanti bentuknya edukasi mau leaflet, mau video misalnya, atau informasi-informasi terbaru terkait dengan permasalahan kesehatan bayi yang menjadi sasaran PKAT. Itu masukan saya Mbak Ulan. Kemudian nanti harapannya setelah dilakukan pemeriksaan 2 minggu lagi itu tetap ada evaluasi lagi. Jadi biar siklus PJCA-nya bisa berjalan. Ya. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.